Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah sekalian, a'azzakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita melanjutkan kajian ilmu kita. Di akhir-akhir zaman ini kita ini harus memperkuat diri, karena salah satu sikap yang berat tapi harus kita pegang teguh adalah istiqomah. Istiqomah dalam agama tantangannya adalah nikmat dan kesibukan dunia. Oleh karena itu kokohkan diri kita dan senantiasa berdoa agar Allah menguatkan kita dalam agama. Doanya apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Wahai Allah yang maha membolak-balikkan hati, kuatkanlah hati kami terhadap agamamu dan ketaatan kepadamu. Jadi memang harus minta dikuatkan hati. Ya, saya juga minta doa kepada jamaah. Dengan segala ikhtiar saya 2024 ini, doakan semoga saya bisa istiqomah di jalan dakwah. Ya, itu yang paling mahal dan paling saya butuhkan. Doakan Riza Hafiz, apapun yang terjadi, apapun yang Allah takdirkan di 2024, semoga dakwah tetap istiqomah sepanjang hayat. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut Al-Maidah ayat 1. Nih udah habis. An-Nisa sudah habis ya. Kita lanjut An-Nisa, Al-Maidah ayat 1. Baik, saya baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil 'uqud. Uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum ghayra muhillis saidi wa antum hurum. Innallaha yahkumu ma yurid. Itu aja ya.
Jangan banyak-banyak ya. Satu ayat. Baik. Al-Maidah ayat 1. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, aufu, penuhilah bil uqud, terhadap akad-akad itu. Akad itu maksudnya janji. Kita itu kan banyak perjanjian dengan Allah. Ya, jadi salah satu perjanjian kita dengan Allah, ya, jangan melanggar hududullah, batasan syariat. Itu udah janji kita, ya. Makanya di ayat ini ditekankan lagi, aufu bil uqud, penuhilah janji-janji itu, ya. Makanya ada orang yang ingin namakan anaknya namanya Aufa, itu artinya memenuhi janji. Aufa, aufu kata perintahnya. Sering dengar kan kata Aufa? Ya, Aufa berarti orang yang menepati janji artinya, ya. Nah, itu yang Allah katakan di ayat pertama. Uhillat lakum, dihalalkan lakum bagi kalian bahimatul an'am. Bahimatul an'am ini artinya binatang ternak. Boleh, ya. Illa, kecuali ma yutsla alaikum, ma apa yutsla yang dibacakan alaikum kepada kalian, ya, ghaira muhilli, ya, as-saidi, ya, ghaira yang tidak, muhilli, ya, menghalalkan, as-saidi, buruan, binatang buruan, wa antum, dan kalian hurumun, dalam keadaan sedang ihram atau haji maksudnya. Jadi kalau orang sedang haji, sedang ihram, ada binatang ternak yang boleh dia buru, tapi kalau lagi ihram terlarang. Makanya salah satu larangan orang haji, orang umroh yang sedang ihram, dia sudah ambil miqat, dilarang untuk berburu binatang buruan. Kalau tak ihram halal, ya, tapi kalau sedang ihram dia tidak boleh berburu binatang buruan. Nah, itu. Kemudian innallaha yahkumu ma yurid, ya, sesungguhnya Allah yahkumu, menetapkan hukum-hukum, ma yurid, ya, dari apa yang dikehendakinya, ya. Nah, jadi ini ayat yang pertama, termasuk surat yang pertama kita bahas dari pertama kali mengkaji tafsir, yang awalan suratnya dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu. Dari Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa tak ada seruan orang beriman. Kalau An-Nisa ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum. Tapi di sini kita bertemu dengan ayat yang menyerukan tentang orang beriman. Berarti kita semua yang dipanggil. Dalam kitab-kitab tafsir, apa makna kalau ada ayat panggilan orang beriman? Berarti ya ayyuhalladzina amanu intabihu, perhatikan baik-baik perintahnya, siap-siap patuhi apa yang diarahkan oleh Al-Quran. Itu kalau ayat, berarti lagi Allah panggil kan, hai sekalian orang yang beriman. Berarti Allah sedang mengatakan intabihu, perhatikan baik-baik, amalkan apa perintahnya. Nah, itu ya. Nah, apa yang ingin disampaikan oleh Allah, ternyata bagi orang beriman, aufu bil uqud, penuhilah janji-janji itu. Maksudnya janji-janji segala apa yang telah Allah perintahkan di dalam syariatnya, di dalam Al-Quran. Nah, itulah yang disebut dengan
penuhilah janji-janji itu. Nah, di dalam ayat ini aufu bil uqud, Allah suruh kita penuhi janji. Lantas janji apa saja? Ya. Nah, ternyata ada satu penafsiran dari Zaid bin Aslam. Maksudnya aufu bil uqud, penuhilah janji-janji itu apa? Kata beliau ada 6 perkara janji kita kepada Allah. Ya. Yang pertama, perjanjian tentang fakta kebenaran, yang mana kita di alam rahim sudah berjanji pada Allah ketika Allah tiupkan di janin mama kita, ya, waktu kita masih embrio, ya, masih daging 4 bulan lebih, Allah tiupkan ruh, kita sudah berjanji kepada Allah. Apa kata Allah? Alastu bi rabbikum? Maka kita jawab apa? Qalu bala syahidna. Apakah aku Rabb kalian? Kata Allah. Ketika Allah tiup ruh, semua ruh di dalam perut ibu akan mengatakan qalu bala syahidna. Mereka berkata, benar ya Allah, iya ya Allah, kami bersaksi. Berarti janji Allah adalah Rabb kita. Nah, apa konsekuensinya kalau orang mangkir dari janji? Waktu di alam rahim udah berjanji kau, sudah mau jadi hambaku, aku jadi Rabbmu, tiba-tiba lahir di dunia, Allah yang ciptakan, yang disembah zat yang lain. Maka orang ini mukhalafatul ahdi, menyelisihi perjanjian dengan Allah. Kan Allah tanya, qalu bala syahidna, alastu bi rabbikum? Bukankah aku Rabb kalian? Nah, itu ya, itu yang pertama. Yang kedua apa? Muamalatus syarikah, perjanjian kita sebagai seorang muslim, bertransaksilah dengan cara yang syar'i. Itu udah janji. Ya. Apalagi bertransaksilah jual beli dengan perjanjian yang benar. Apalagi berjanjilah ketika kalian seorang anak Adam, laki-laki dan perempuan, ingin mengikat satu ikatan cinta suci ketika dia melakukan akdun nikah. Makanya akdun nikah itu artinya akad nikah. Kalau bahasa Indonesia akad, bahasa Arabnya ain qaf dal, akdun. Akdun itu apa artinya? Agreement, perjanjian, janji suci. Ya, ini kata Zaid bin Aslam. Kata Muhammad ibn Ka'ab, yang dimaksud aufu bil uqud, penuhilah janji apa saja? Tentang sumpah kebenaran, ya, kemudian syarikah muwafadah, tentang pokoknya orang Islam kalau punya hubungan muamalah, jual beli, utang piutang, harus jadi orang yang paling komitmen memenuhi janji. Ya, sebagian ulama mengatakan aufu bil uqud, maksudnya apa? Penuhilah janji yang baik kalau kamu sedang jual beli. Orang jual beli ini kan banyak yang batil. Oke, saya beli 3 kilo, saya beli 2 kilo, timbangannya dikurang 1,8, ya kan? Perjanjian jual belinya berapa? 2 kilo. Makanya ada ayat yang menyindir orang-orang yang kalau nimbang suka bohong. Apa ayatnya? Wailul lil mutaffifin, celakalah orang yang mencurangi timbangan, kan? Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun, orang yang kalau dia menimbang, mengukur untuk orang-orang, dikurangi. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, ya, kalau giliran dia beli, jual beli, perjanjian, maunya dapatnya banyak, tapi kalau dia jual ke orang, duitnya utuh, dia kasih timbangannya bohong. Kan banyak beredar di video orang menyelisihi akad janji jual beli. Gimana? Ada orang jual buah apel
ya kan? Nanti timbangannya ditempel pemberat. Pernah lihat gak videonya? Iya, bahkan ada yang sudah transaksi masuk-masuk dijatuhkan ke bawah, ya kan? Maka ini harta yang dia ambil menyelisihi janji jual beli batil. Berarti dia takulu amwalan bil batil, mengambil harta dengan batil. Hati-hati. Makanya ayat ini mengatakan aufu bil uqud. Ya. Nah, kalau dalam muamalah jual beli itu sebenarnya intinya yang kalau harga kan orang banyak tanya, Ustadz kalau berdagang boleh nggak untung 300%, 400%? Sebenarnya boleh aja selama ya antara minkum, dua-duanya pihak saling ridho, boleh ya. Bahkan ini pernah dibahas oleh Profesor Abdul Somad di depan kemarin. Dulu pernah seminar di asrama haji bersama Bang Riau Kepri Syariah. Boleh nggak pedagang ini ambil margin 500%? Boleh selama pembelinya dalam akad perjanjian sama-sama ridho. Kalau terpaksa begitu, wah itu nggak bisa. Salah satu tidak ridho, maka cacatlah perjanjian jual beli. Ini diantara penafsiran tentang aufu bil uqud. Ya. Nah, di dalam Islam sampai kapan tawar-menawar itu bisa berubah? Nah, kalau dalam jual beli boleh berubah selama belum berpisah. Kalau masih dalam satu majelis, tiba-tiba oke lah, deal kita beli sekian di depan itu, di depan masjid kita transaksi. Tiba-tiba mata memandang berubah pikiran, aku tak jadilah, kayaknya harga engkau kemahalan. Selama masih di satu tempat yang sama, belum berpisah pandangan, masih ternampak, kata Nabi, al-bayyi'ani bil khiyar malam yatafarraqa. Dua orang bertransaksi masih bisa khiyar, masih bisa berdil-dilan selagi keduanya belum berpisah. Jadi belum bisa sampai rumah baru berubah deal, itu nggak boleh. Tapi kalau belum berpisah jauh, baru mau ambil starter motor, kayaknya kemahalan nih, aku maunya lebih turun lah, itu masih boleh dikompromikan. Ya. Makanya di dalam hadis yang lain Nabi pernah bilang, idza tabayya ar-rajulan, kalau dua orang laki-laki berjual beli, fakullu wahid minhuma bil khiyar, maka setiap seorang di antara dua itu boleh khiyar, boleh memilih, ya, malam yatafarraqa, selama kedua orang transaksi ini belum berpisah dari satu tempat. Jadi kalau masih satu ruangan, satu pandangan, masih boleh deal-dealan. Tapi kalau sudah berpisah, ya sudah, nggak bisa. Kalau pengen lagi, akad ulang. Ya, nah ini termasuk perintah Allah, aufu bil uqud. Ya. Nah kemudian habis itu dibahas tentang uhillat lakum, dihalalkan bagi kalian, ya, bahimatul an'am, binatang ternak, illa ma yutla alaikum, kecuali yang dibacakan kepada kalian, ghairu muhillis saidi, ya, sesuatu binatang buruan yang tidak halal, wa antum hurum, saat kalian sedang haji atau sedang keadaan berihram. Nah secara spesifik Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, yang ditanya sahabat tentang ayat ini, waktu itu sahabat pernah ada kejadian menyembelih unta. Dalam riwayat menyembelih kambing, syatan, ada juga dalam riwayat menyembelih baqarah, sapi. Ternyata ketika disembelih, di dalam binatang yang disembelih ada janinnya. Nah kan bingung kan? Bapak nyembelih sapi, bismillahirrahmanirrahim, pas sudah dibelek, tiba-tiba ada janinnya. Ayo, dibuang atau dimakan itu? Ayo, dibuang, kata kita, takut kan? Nah, kalau di Cina tuh Pak, ada orang-orang yang suka makan anak sapi tuh, kecil gitu, ya. Nah ternyata perkara itu di dalam Islam boleh, ya. Jadi, aduh, bagaimana nih? Nanti kita makan. Ternyata pernah kejadiannya sahabat menyembelih, ada janinnya, masih ada anakannya. Ternyata ditanyakan kepada Nabi, Nabi bilang apa? Zakatul janin, zakatu ummihi. Kata Nabi, boleh, ya,
kami buang, au nakuluhu, kami makan. Mereka sahabat tanya, kata Nabi, makanlah. Apa sebabnya? Zakatul janin, karena sembelihan janin zakatu ummihi, ikut dengan sembelihan induknya. Jadi kalau induknya disembelih dengan syariat, kita buka tiba-tiba ada janinnya, boleh dimakan. Ya, berarti apa tuh? Baby cow, baby goat, ya, atau yang lain-lain boleh, ya. Kalau telur bagaimana? Kalau telur memang boleh kan? Iya, telur boleh, telur dari ayam. Nah, itu kan embrionya ayam. Nah, itu. Kecuali hal-hal itu dibacakan kepada kamu, haram kamu makan. Illa ma yutla alaikum. Kecuali apa yang dibacakan kepada kalian, ghairu muhilli said, ya, yang tidak boleh diburu saat kalian sedang dalam keadaan haji dan ihram. Ya, kalau haji dan ihram tuh jangan macam-macam, Pak. Makanya saya kalau bimbing jemaah, kemarin kita umroh ya di akhir Desember itu, kalau saya kasih penjelasan tentang ihram, jemaah begini aja. Pokoknya kalau sudah ambil miqat, pakai pakaian ihram, sudah berniat, nggak usah berkelakuan yang macam-macam, yang lurus-lurus aja. Sholat, makan, tidur, udah gitu aja, aman, Pak. Nggak usah lagi bersihkan pepohonan, petik-petik daun, iseng. Ini yang suka nanti jadinya. Pernah ada saya di Bir Ali bimbing jamaah, tiba-tiba pas di bis dia metik pula pohon kurma. Ustadz, kurmanya cantik kali, geram tengok, katanya. Ya Allah ya Rabbi. Ya, makanya kalau lagi ihram, menyembelih aja, apa, berburu binatang buruan yang halal saja tidak boleh. Makanya jangan ngapa-ngapain, ya, makan, minum, ke kamar mandi, tidur, ibadah, zikir, udah gitu aja. Kalau ihram aman kita, jangan macam-macam. Ya, Ustadz, kalau dengan suami istri jangan sampai ada syahwat. Kalau sedang ihram, yang halal aja diharamkan Allah. Bagaimana hubungan suami istri? Saya kan sah. Iya sah. Tapi ketika engkau sedang berihram, perkara itu dilarang. Tahan diri, karena sudah berniat untuk melakukan haji dan umrah. Nah, di ayat ini Allah tutup, innallaha yahkumu ma yurid. Sesungguhnya Allah menghukumi apa-apa yang Allah kehendaki. Nah, oleh karena itu jemaah sekalian, ingat pesan daripada ayat ini. Kita itu harus memenuhi janji-janji dengan Allah. Ya, jangan melanggar batasan, larangan dari syariat Allah. Itu salah satu janji. Kalau ada orang dikasih syariat jangan begini, masih dilanggar juga, maka kata Allah, wa may yata'adda hududallahi faqad zalama nafsah. Sudah dikasih Allah begini, perjanjiannya syariat begini, masih juga dia lampaui batas, maka dia telah menzalimi dirinya sendiri dengan dosa-dosa. Itu ya. Apa perjanjian kita dengan Allah dengan syariat apa tadi? Jual beli harus dengan yang halal, cari uang harus halal, kalau makan lihatlah yang halalan thayyibah. Itu kan udah janji kita. Kalau mau nikah, suka sama suka, perempuan laki-laki, janji dengan akad nikah. Itu perjanjian kita. Ya. Nah, sekarang ini di bulan Rajab. Masih bulan Rajab kan? Nah, hati-hati. Di bulan Rajab ini apa keutamaan bulan haram di bulan Rajab? Apa keutamaannya? Pahala kita di bulan ini dilipat gandakan. Ya, tapi di dalam hadis dosa di bulan haram juga dikali lipat. Nah, hati-hati. Dan dosa yang bisa mengancam umat di musim sekarang ini, dosa makan harta yang haram hasil money politik. Hati-hati. Kita bulan Rajab pas pula sedang pemilihan pemimpin. Ya, ada orang yang gara-gara harus milih pemimpin karena dikasih baju, karena dikasih uang, apalagi transaksi suara 300.000, 200.000. Boleh nggak itu?
itu namanya dia sedang membeli sebuah amanah dan keadilan. Pertanyaan saya, jabatan, amanah, keadilan boleh atau tidak diperjualbelikan? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Jadi kalau dikasih 300 ambil atau tolak? Betul tak? Ambil, banyak juga yang jawab. Kalau dikasihnya 500 ambil atau tolak? Ambillah. Kalau berani makan di bulan Rajab silakan, makanlah. Nanti di neraka akan jadi perhitungan, ya. Kalau dikasih 700 ambil atau tidak? Kalau 1 juta tidak ragu-ragu, ya. Bapak Ibu ingat, kita punya janji juga kepada Allah tentang pemimpin, ya. Jangan pernah menentukan saya pilih orang ini karena dia pernah kasih ini, ya. Kalau ada orang mau memberikan sesuatu, ya, tapi kita tak pilih dia, tak ada syarat, itu terserah, namanya bersedekah. Karena saya sebagai orang yang juga terjun di politik, ketemu ibu-ibu bilang gini, bantu saya ya, saya sudah dikasih baju gamis Ustaz. Terus kenapa? Ada syarat nggak? Ya nggak ada syarat, cuman kan saya harus berterima kasih karena dia telah memberikan saya baju, saya berikan suaranya untuk dia. Berarti yang dilihat tentang amanah pemimpin, pemberian, bukan kemampuan orangnya, bukan kapabilitas, tapi isi tas. Terus bagaimana itu Ustadz? Saya jawab, itulah sogok sejati. Ketika menentukan kepemimpinan berdasarkan pemberian, itulah yang disebut ar-rashi wal mustarshi, sogok dan yang menyogok, dua-duanya di neraka. Kata orang, yang dosakan yang nyogok, yang nerima juga dapat dosanya. Jadi kalau di musim sekarang ini Bapak Ibu, ada orang yang memberikan sesuatu, silakan dia mau bersedekah, jangan ditolak. Tapi memilih pemimpin dipisahkan dengan pemberiannya. Saya tetap akan berikan kepada yang layak untuk mendapatkan amanah itu. Setuju tidak? Janjinya mana? Dari Allah. Innallaha ya'murukum atu'addul amanati ila ahliha. Kata Allah, sesungguhnya Allah sudah perintahkan kalian untuk memberikan amanah kepada orang yang cakap tentangnya, ila ahliha, kepada orang yang memang mumpuni pada jabatan amanah, mumpuni ilmu, mumpuni agama, mumpuni akhlak. Bukan karena dia pernah kasih saya sesuatu. Boleh, orang sedekah boleh, tapi ketika menjadi ikatan syarat, saya diberi, saya memilihnya, itulah yang namanya transaksi batil, jual beli jabatan. Hati-hati Bapak Ibu. Saya ini Bapak Ibu, saya nggak bicara sombong. Secara pribadi termasuk ya orang yang dibicarakan orang berpeluang kata orang begitu. Ustaz Riza kandidat. Periode lalu gitu juga, dibilang berpeluang akhirnya terduduk juga kan. Sehingga ada oknum-oknum yang menawari saya. Apalagi orang ini pikirannya profit, tapi nggak mikirkan, dia tidak sama ideologinya dengan kita. Dia datang dengan timnya, bilang apa? Pak Riza, mau nggak saya modali awak? Tinggal siram aja. Ini pengusaha besar, usahanya di Pinang besar sekali. Kalau saya sebut kemungkinan setengah Bapak Ibu tahu. Karena dia lihat peluangnya, trennya Riza Hafiz nih. Dia tak punya duit, dia banyak dikenal tapi tak punya duit, katanya gitu kan. Saya bantu Ustadz. Pertama angkanya 200 juta. Sempat naik ke 300 juta. Syaratnya apa? Tapi kalau Ustadz berhasil
2 tahun pokir dan aspirasi saya yang kelola. Tahu Pak, pokir aspirasi tahu? Itu uang anggaran yang dimiliki anggota dewan untuk dibagi kepada konstituen berbentuk fisik. Misalnya saya punya pokir kalau di provinsi itu 3 miliar, saya mau bantu Al-Uswah 500 juta, 300 juta, boleh diambil 300. Saya mau bantu masjid Istiqomah, diambil 100. Saya mau bantu beasiswa anak-anak yang kuliah yang punya prestasi akademik, berapa orang? 20 orang bantu beasiswa, ambil dari situ. Itu namanya pokir dan aspirasi yang dimiliki dewan. Dia bilang, bantu saya kemarin tawaran pertama 200 naik ke 300, tapi pokirnya selama 2 tahun dia yang kelola. Saya nggak boleh tahu menahu. Ini tahun kemarin, akhirnya saya sampaikan sama tim-tim saya, macam mana? Kita tak ada duit nih, ambil tak? Hebatnya kawan-kawan saya itu bilang, Ustadz, lebih bagus kalah terhormat bersimbah darah daripada mendapatkan amanah dari cara yang licik dan curang. Kuat hati saya, tak kita terima. Akhirnya terduduklah. Ya nggak apa-apa, daripada kita berhasil tapi pakai curang. 5 tahun umur saya dilaknat Allah, ya nggak mau. Kalau periode lalu memang saya nggak bisa ngapa-ngapain, ngajak ngopi orang aja tak berani, tak ada duit nak bayar. Tapi itu Pak, orang untuk meraih kekuasaan, tapi kita sudah punya janji dengan Allah kalau kita harus ikhtiar. Makanya saya mau lihat nih Bapak Ibu, di 2024 ini tanpa uang, tanpa money politik, apakah tokoh-tokoh yang kira-kira agama, punya visi pendidikan agama, bisa berhasil tanpa money politik? Kita lihat bagaimana. Makanya Bapak Ibu doakan ya, doakan, support, kalau perlu sampaikan kepada keluarga ya. Nah, salah satu goalsnya saya, kita ini RTQ kan ada 2, satu putra di sini, putra di sini, yang putri di Pramuka ya. Kalau Allah mudahkan ikhtiar saya, nanti saya buka jadi 4 cabang insya Allah ya. Kalau sudah 4 cabang, saya akan memperbanyak yang putra 1 lagi, yang putri 1 lagi. Kenapa? Kemanfaatannya luar biasa. Kalau saya itu Bapak Ibu, kalau untuk memperkaya diri sebenarnya sudah cukup lah, badan dah gemuk, makan dah banyak ya. Apalagi yang mau dicari, apalagi? Silakan Bapak Ibu tanya, saya nggak pernah kepingin ikut-ikutan gitu. Tanya sama pengurus-pengurus partai politiknya. Riza Hafiz tidak pernah ingin, tapi dipaksa-paksa terus. Tolonglah, majulah awak. Awak kan anak daerah. Saya tuh orang Tanjung Pinang asli Pak. Tapi karena ada rasa pernah traumatis, anak daerah, pernah terduduk, ya, karena dengan kompetitor-kompetitor yang materialistik menggunakan uang, akhirnya sedikit saya mau fokus aja. Tapi ternyata banyak masyarakat yang bilang, Ustaz, biar Ustaz santrinya bisa makin banyak, gratiskan orang katanya. Kalau sekarang kan donasi, nanti kalau sudah berhasil nggak pakai donasi, anggaran gunakan untuk menghafizkan Tanjung Pinang. Apa tak semangat awak kan? Iyalah, cuman ada yang mau bantu tak? Ibu bantu nggak Bu? Bantu, tapi nggak ngasih apa-apa. Saya nggak bisa ngasih apa-apa. Ya, karena apa? Janji kita kepada Allah, innallaha ya'murukum, Allah memerintahkan kita, kalian antu'addul amanati ila ahliha. Kata Allah apa? Berikan amanah kepada orang yang cakap, yang ahli. Tujuannya apa? Kata Allah, wa idza hakamtum bainan nas, kalau kalian mengeluarkan produk hukum, nah kebijakan untuk manusia, wa idza hakamtum bainal nasi an tahkumu bil adl, kebijakan hukum kamu bisa merasakan, orang-orang merasakan keadilan ya. Apa diantara keadilan? Kalau diberikan amanah, ada anak-anak yang mau ke pesantren, mau kuliah, mau sekolah, nggak ada uang, bantu, itulah berkeadilan. Anggaran negara untuk umat, itu yang mau diperjuangkan ya. Kalau saya diamanahkan jadi seseorang, punya amanah bikin sekolah dimahalkan, untuk apa?
Untuk apa? Gak usah pakai jabatan kalau mau mahalkan. Yang perlu kita lakukan adalah mempermudah orang. Itu niatnya, ya. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau kita ingin memegang komitmen dengan Allah, nanti 14 Februari Bapak Ibu tentukan pemimpin sesuai dengan apa yang kriterianya Allah inginkan, ya. Ini kan kita nanti ketemu lagi setelah pencoblosan, betul kan? Betul tak? Sekarang tanggal 9, pekan depan udah selesai pencoblosan, ya. Tidak perlu saya bilang nama siapa, tapi jadilah orang yang rasional. Nanti nih sampai besok dan sampai tanggal 13 itu banyak yang serangannya bukan serangan fajar, serangan maghrib pun udah ada sekarang. Ya, jangan sampai kita mencacati perjanjian dengan Allah. Pokoknya begini, prinsipnya begini, mau ada orang tawarkan apapun, saya hatinya, pilihannya, amanahnya hanya kepada orang yang layak, kapabel, amanah, kredibilitasnya jelas. Itu ya. Nah, dan kalau saya Riza Hafiz ini, apapun yang terjadi tetap dakwah. Jangan sampai termakan isu-isu, karena ada isu-isu orang yang merupakan kompetitor bilang gini, nanti kalau dia dah berhasil, dia tak ada lagi, susah kita cari. Mau kemana aku pergi? Saya orang Pinang, kuburan saya pun udah disiapkan, ada di Bukit Cermin, kuburan keluarga. Mau lari kemana? Ya, rumahnya di Batu Tujuh. Nanti tak mengisi pengajian. Kalau nggak ngisi pengajian mau ngapain di rumah? Masa mau di kantor sampai maghrib? Ngapain Pak? Ya, kalau buat seorang Riza Hafiz, karir, profesi adalah dakwah. Kalau ada urusan yang lain itu namanya pengabdian. Ya, nggak mungkin pengabdian menggeser profesi. Saya terus bercerita sama Bapak Ibu, saya berharap ngajar tafsir ini sebelum mati bisa khatam di Al-Uswah ini. Ini kita udah berapa tahun nih ngaji ini? 7 tahun mungkin. Baru selesai An-Nisa. Saya cita-citanya sampai An-Nas. Mudah-mudahan semua kita panjang umur ya. Jadi nggak pengaruh itu. Nah biasanya nanti kalau Riza Hafiz berhasil tuh dia tak muncul lagi, tak ngajar lagi. Itu omongan orang yang ingin merebut. Jadi jangan dia, aku saja. Gitu biasanya. Enggak. Bapak Ibu ada yang kenal enggak Bu Suryani? Bu Suryani kenal. Kemarin saya ketemu dia. Kan waktu itu ikut calon wakil gubernur kan. Nah, sekarang beliau DPR RI di partai saya. Nggak boleh disebut karena ini lagi pengajian. Jadi saya bilang, Bu, ada ibu-ibu, bapak-bapak yang curiga. Kenapa? Katanya kalau Ustadz Riza berhasil, nanti beliau tak ngisi lagi. Apa pula masalahnya? Nih bilang saja Ustadz, saya 4 periode jadi alek di Batam, pengajian ibu-ibu jalan aja, nggak ada yang berubah, malah lebih enak. Ustadz nggak nyetir sendiri kan, bisa gaji ajudan katanya. Iya. Kenapa tapi ada selentingan itu? Itu selentingan lawan, kompetitor yang ingin meraih kita punya potensi, sehingga dia bilang nanti kalau pilih itu dia tak ngajar lagi, pilihlah saya saja. Wah ini ya, tapi begitulah namanya intrik politik ya. Bapak Ibu jangan kemudian kalau ada isu-isu Riza Hafiz nih mau ke sini pilkada, nggak ada niat itu ya. Saya hanya ingin berdakwah. Kalau ada pengabdian secara politik yang mau diikhtiarkan, semua itu diniatkan karena Allah ingin mengembangkan pendidikan dakwah tahfiz ya, dan banyak membantu rumah-rumah ibadah kaum muslimin. Mudah-mudahan Bapak Ibu dikuatkan hati dan kita diberikan Tanjung Pinang Kepri Indonesia pemimpin yang adil, amin ya rabbal alamin. Dan pemimpin itu Bapak Ibu hanya boleh pilih 1, tidak boleh pilih 2, apalagi 3. Betul, hanya boleh pilih 1. Bapak Ibu tidak boleh pilih 2, apalagi 3. Salah tak pernyataan saya? Kalau kita pilih 2, macam mana? Sah tak? Apalagi 3. Makanya halnya boleh pilih 1. Saya nggak sebut apa-apa ya, pilih 1. Jangan 2, apalagi 3. Itu tidak boleh. Kalau 1, insya Allah berkah dan sah. Mudah-mudahan ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak ada